Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas pelajaran dengan judul Surat Lamaran Pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di suatu perusahaan, di kantor, maupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat resmi. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan ini ada 4. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar. Yang keempat itu ada tepat pada sasaran. Bagian dari surat lamaran pekerjaan ada 3. Ada kepala surat, tubuh surat, dan kaki surat. Bagian dari kepala surat ini ada tempat tanggal menulis, terus perihal, lalu lampiran, yang terakhir alamat yang dituju. Lalu ada tubuh surat. Tubuh surat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua isi. Isi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pembuka surat, lalu identitas, dan dokumen. Terus ada kaki surat. Kaki surat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama penutup surat, terus tanda tangan pengirim, lalu nama pengirim. Dan selanjutnya ada jenis-jenis surat terbagi menjadi 2. Yang pertama itu jenis surat yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV. Yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan CV atau riwayat hidup. Selanjutnya, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Menyimpulkan isi surat lamaran pekerjaan ini dapat dilakukan dengan cara membaca secara saksama. Biasanya surat lamaran pekerjaan ini berisi tempat, tanggal menulis, jumlah berkas, maksud dari surat tersebut, alamat surat, salam pembuka surat, isi, penutup surat, dan salam penutup, lalu tanda tangan dan nama pelamar. Selanjutnya, mengidentifikasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur surat lamaran pekerjaan ini harus menggunakan bahasa yang baik, sopan dan simpatik agar menarik hati orang yang memberikan lowongan pekerjaan tersebut. Dalam surat lamaran pekerjaan juga harus menggunakan bahasa yang baku. Selain itu, ada unsur kebahasaan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, struktur. Dalam struktur ini dapat dilihat dari susunan kalimatnya seperti
Seperti ini contohnya. Nah, contohnya, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Itu kalimatnya salah. Yang benarnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Lalu ada diksi. Diksi atau pilihan kata dalam surat lamaran pekerjaan harus tepat. Contohnya, dengan salam itu tidak benar atau salah. Yang benarnya adalah dengan hormat. Lalu ada kejelasan kalimat. Penggunaan kalimat pun harus singkat dan jelas. Penggunaan kalimat panjang lebar akan membuat jenuh orang yang akan membacanya. Contohnya seperti demikianlah Contohnya demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Selanjutnya ada kaitan antar kalimat. Kalimat dalam surat lamaran harus saling berkaitan. Jangan sampai ada kesalahpahaman dalam membaca surat. Contohnya seperti ini. Besar harapan saya untuk diterima sebagai pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya, Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan. Dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan ejaan yang tepat dan benar. Contohnya seperti ini. Contohnya PT Gas Bandung. Itu salah karena tidak menggunakan titik. Yang benarnya adalah PT Gas Bandung. Selanjutnya menyusun surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dapat dibuat setelah calon pelamar dapat informasi tentang adanya lowongan pekerjaan tersebut. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa atau media audiovisual. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis tangan maupun diketik. Ada kala suatu perusahaan atau instansi tertentu mensyaratkan secara khusus agar surat lamaran pekerjaan dikirimkan calon pelamar ditulis tangan atau diketik. Jika lamaran ditulis tangan, tulisannya hendak jelas, mudah dibaca, dan rapi. Tujuannya agar memudahkan orang lain membaca. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi syarat-syaratnya seperti yang pertama itu, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan ditulis tangan
yang rapi, kecuali jika ada permintaan tertentu harus diketik. Dan yang ketiga itu, format menyusunnya rapi dengan bahasa yang tidak bertele-tele. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan hendaknya berisi identitas. Unsur-unsur suratnya adalah tanggal surat. Tanggal surat ditulis sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah di atas identitas pengirim. Contohnya seperti ini. Jadi dia itu ditulis di pojok kanan atas. Contohnya 15 Februari 2020. Lalu ada lampiran. Kata lampiran bermakna tambahan, dapat berupa surat, kertas surat, ijazah, atau salinan surat-surat resmi. Kata lampiran harus dicantumkan jika surat yang ditulis dilampiri berkas. Aturan penulisannya yaitu huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Lampiran disingkat dengan kata lampiran boleh disingkat dengan lam. Seperti ini. Lam. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Penulisan kata lampiran diikuti tanda titik 2. Antara titik 2 dan kata yang mendahulunya tidak disela spasi. Sedangkan tanda titik 2 dengan kata yang mengikutinya disela spasi. Contohnya seperti ini. Lampiran titik 2 6 lembar. Lalu ada perihal surat. Perihal surat dengan pokok surat. Makna kata perihal itu soal, urusan, atau tentang sesuatu. Aturan penulisnya, huruf awal kata perihal ditulis dengan huruf kapital. Perihal surat diusahakan singkat tetapi jelas. Panjang perihal jangan sampai melebihi tanda titik dan baris tidak bergaris bawah. Contohnya seperti ini. Contohnya perihal titik 2 permohonan menjadi karyawan. Selanjutnya ada alamat surat. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat yaitu kata yang terhormat disingkat jadi YTH. Huruf awal pada singkatan yang terhormat ditulis dengan huruf kapital. Kata kepada tidak perlu dicantumkan. Sapaan ibu, bapak dapat digunakan jika diikuti nama orang dan huruf awal sapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Jika jabatan seorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak boros kata. Selanjutnya, kata jalan tidak disingkat dan di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Contohnya seperti ini. Jalan tidak dibubuhkan tanda titik dan jalan tidak boleh disingkat JLN. Yang selanjutnya ada salam pembuka. Yang perlu diperhatikan dalam salam pembuka ini adalah bentuk yang lazim digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan hormat. Huruf awal pada kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Dengan penulisan dengan hormat diikuti tanda koma. Salam pembuka ditulis margin kiri. Penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alinea baru. Contohnya seperti ini. Awalan depannya huruf kapital.
dan terakhir diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya isi surat. Isi surat ini merupakan bagian yang sangat penting karena bagian ini merupakan wadah segala sesuatu yang ingin disampaikan. Panjang atau pendeknya isi surat tergantung pada banyak sedikitnya persoalan yang dikemukakan. Selanjutnya ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah, kemudian ditulis di bawahnya nama lengkap pengirim. Contohnya, lalu tanda tangan dan nama pelamar. Selanjutnya mendiskusikan isi buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan bukan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi ini membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi ini dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Salah satu buku non-fiksi yaitu buku pengayaan. Buku pengayaan ini biasanya di masyarakat sering dikenal dengan istilah buku bacaan atau buku perpustakaan. Hal-hal yang dapat dinilai dalam buku pengayaan yaitu kualitas isi, penampilan, struktur, penyajian, bahasa, dan kebermanfaatannya. Yang pertama, memahami isi bacaan. Yang kedua, mencari dan mencatat kelemahan bacaan, baik yang mengangkat isi, penggunaan bahasa, maupun cara penyajian. Yang ketiga itu, mencari kriteria atau aturan yang benar mengenai objek yang dinilai. Membandingkan kelemahan dengan kriteria, selain menilai isi buku, ada juga dapat menemukan topik dalam sebuah buku untuk dijadikan bahan diskusi dan dapat menemukan topik diskusi dari buku tersebut. Ada beberapa petunjuk penting dalam menentukan topik diskusi. Yang pertama, persoalan yang dibicarakan tidak asing bagi peserta diskusi. Minimal ada pengetahuan dasar dan ada kemungkinan untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua itu, persoalan yang dibicarakan menarik untuk didiskusikan. Biasanya persoalan akan menarik jika menyangkut persoalan bersama, mengandung unsur pro, kontra, atau konflik. Terjangkaunya oleh kemampuan berpikir dan dapat terselesaikan dalam waktu tertentu. Yang ketiga itu, persoalan penting tidak berlaku luas. Yang keempat, persoalan penting atau bermanfaatnya untuk dibicarakan. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya, kerjakan buku halaman 12, nanti dikumpul. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.